Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar sembako murah di Pasar Pagi Kota Tegal sepi peminat, padahal harga sembako jauh lebih murah. Mantan Ketua KPK Busro Mukodas desak aparat hukum usut keterlibatan Presiden Joko Widodo karena ingin mengintervensi kasus korupsi KTP elektronik dengan tersangka Setia Novanto. Bermaksud melerai perkelahian pemuda di acara hiburan dangdut di Grobogan, seorang anggota TNI malah dikeroyok hingga babak belur. Operasi pasar sembako murah di Pasar Pagi Kota Tegal sepi peminat, padahal harga sembako yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasar. Pemerintah Kota Tegal kembali menggelar operasi pasar sembako murah di pintu masuk Pasar Pagi Kota Tegal. Operasi untuk membantu warga lantaran harga sembako melambung menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun operasi sembako murah kali ini sepi peminat, padahal berada di pintu masuk pasar. Tidak terlihat antrean pembeli seperti yang biasa terjadi saat operasi pasar sembako murah sebelumnya. Harga sembako dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Harga beras per 5 kg misalnya dijual seharga Rp52.000. Sedang minyak goreng kemasan 1 liter hanya dijual seharga Rp14.000. Sementara di pasaran, harga beras medium dan premium berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan masih Rp16.000 per liter. 1 kantong sama minyak 1 biji. Harganya berapa? Harganya ini beras 1 kantong 52, minyaknya 14.000. Kalau di pasaran gimana? Kalau di pasaran mungkin beras ada yang Lebih mahal ya? iya, ada yang 15.000, ada yang 14.000. Kalau minyak? Kalau minyak kadang-kadang ada yang 16, ada yang 17. Lihat. Warga menduga operasi pasar sembako ini kurang sosialisasi, sehingga sepi peminat. Dalam operasi pasar, penyelenggara menyediakan 500 paket sembako murah, terdiri dari 300 paket beras kemasan 5 kg dan 200 paket minyak goreng kemasan 1 liter. Operasi pasar murah akan terus digelar di sejumlah tempat berbeda di Kota Tegal, hingga Natal dan akhir tahun nanti guna menekan laju inflasi. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Menjelang Natal dan Tahun Baru, komoditas sayuran dan cabai di Kota Semarang harganya naik. Imbasnya, omset pedagang menurun hingga 50%. Sudah 3 hari terakhir harga sayuran di Pasar Karangayu Kota Semarang naik. Kenaikan rata-rata sebesar Rp4.000 per kilogram. Salah satunya kol yang semula seharga Rp6.000 per kilogram, kini harganya Rp10.000 per kilogram. Begitu juga dengan kentang. Kentang yang semula dijual seharga Rp16.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga wortel dan timun juga naik Rp3.000 per kilogram. Wortel saat ini dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya seharga Rp10.000 per kilogram. Sekarang harganya naik semua. Baru 3 hari ini, kol itu kemarin cuma 6.000, sekarang 10.000. Kalau yang naik lagi sayuran apa aja ini, Bu? Sayuran apa? Sari, cipang, itu tomat yang naik. Tak hanya komoditas sayur, harga cabai di Pasar Karangayu juga masih tinggi. Harga cabai rawit merah misalnya, semula yang hanya dijual seharga Rp75.000 per kilogram, naik Rp15.000 per kilogram, kini seharga Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting merah, semula yang harganya hanya Rp65.000 per kilogram, ikut naik Rp15.000 per kilogram. Saat ini harga cabai keriting merah Rp80.000 per kilogram. Mahalnya harga berbagai jenis sayuran dan cabai membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian. Imbasnya, omset pedagang menurun hingga 50%. Terkurang, biasanya belinya setengah, belinya 1 ton. Kalau sayur itu biasanya beli kol itu
juga turun ini ya Bu ya? Iya. Jadi ini itu ya dikurangi. Tomat itu kemarin cuma 7.000, sekarang 10.000. Diprediksi lonjakan harga sayur dan cabai akan terus terjadi hingga Natal dan Tahun Baru. Pemerintah diharapkan dapat menstabilkan harga sayur dan cabai agar pembeli dan pedagang tidak tercekik mahalnya harga tersebut. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Mantan Ketua KPK Busro Mukhodas mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan intervensi penanganan kasus korupsi KTP elektronik yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan Presiden Jokowi sempat marah dan memintanya menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto. Dugaan intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap penyelidikan kasus korupsi KTP elektronik terus bergulir panas. Sebelumnya mantan Ketua KPK Agus Raharjo membongkar intervensi Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara di sebuah TV nasional. Agus mengungkapnya, dirinya dipanggil sendirian oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Saat tiba, ia dimarahi dan diminta dirinya menghentikan penyelidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto. Namun saat itu Agus menolak karena KPK tidak mengenal surat perintah penghentian penyidikan kasus atau SP3. Mantan Ketua KPK Busro Mukhodas dalam sebuah seminar anti korupsi di Klaten mendesak aparat hukum mengusut tuntas dugaan intervensi Presiden. Busro juga mengaku sudah mengecek kebenaran informasi mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut Busro, penyelidikan harus tetap dilakukan agar publik tahu apa yang terjadi. Saya sudah cek ke Pak Agus Raharjo, benar apa adanya yang disampaikan Pak Agus Raharjo itu. Pak Agus Raharjo itu menunjukkan sebagai seorang pendidik. Artinya pendidik itu mendidik masyarakat untuk tahu apa yang sesungguhnya terjadi di istana itu. Masyarakat itu kan punya hak untuk tahu. Jangan ditutup-tutupi kalau menyangkut politik. Politik itu kan kekuasaan, jadi harus dibuka seluas-luasnya. Busro menegakkan intervensi semacam itu tidak pernah terjadi pada era Presiden SBY dan pada masa awal pemerintahan Jokowi JK. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan intervensi terhadap mantan Ketua KPK Agus Raharjo terkait kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setia Novanto. Menurut Jokowi, saat kasus itu bergulir pada tahun 2017 silam, dirinya meminta kepada Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Presiden Jokowi kemudian mempertanyakan maksud dan tujuan dari pernyataan Agus Raharjo yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?